Sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang dahulu sebelum kamu itu menjadi rusak ialah karena jika yang mencuri orang terhormat, maka dibiarkan saja, tidak dihukum apa-apa. Tetapi jika yang mencuri itu adalah orang yang lemah, maka mereka menetapkan hukuman itu sebenar-benarnya. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti akan kupotonglah tangannya. Dari hadis dan asbab urutnya ini dapat dipahami bahwa Islam tidak mengenal pilih kasih dalam penegakan hukum. Penegakan hukum tak pilih kasih ini dipraktekkan oleh Khalifah Umar ketika Abdurrahman putra Khalifah bersama kawannya Abu Suru'ah melanggar hukum, yaitu minum minuman khamar dan mabuk di suatu malam yang dingin. Mereka datang kepada gubernur Mesir Amr bin As, mengaku bersalah dan minta dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Karena yang bersalah adalah anak khalifah, didesak oleh si yang bersalah sendiri, maka sang gubernur memanggil Algojo, memintanya melaksanakan hukum cambuk secara sembunyi-sembunyi, padahal mestinya di muka umum, dan kualitas hukumannya dikurangi. Abdurrahman bin Umar sendiri merasa kurang puas dengan hukuman itu. Lalu ia menambahi sendiri hukumannya dengan mencukur habis rambutnya. Ketika peristiwa memalukan itu diketahui oleh Khalifah Umar, ia marah dan mencak-mencak di Madinah. Ia segera mengirim surat teguran kepada gubernur Mesir. Surat itu diawali dengan kalimat, "Wahai biang maksiat, engkau telah mengecualikan hukuman atas anakku dengan berbagai keistimewaan dan keringanan. Tindakan itu dapat menjatuhkan kedudukanmu. Kirimkan segera Abdurrahman dan kawannya itu ke Madinah. Dan sepanjang perjalanan dari Mesir, Abdurrahman harus selalu membungkuk, tidak boleh mengangkat kepalanya sebab ia anak khalifah. Adapun Abu Suru'ah tidak usah begitu karena ia rakyat biasa." Sampai di Madinah mereka dihukum cambuk lagi. Membaca surat khalifah, sang gubernur tidak berani melanggar lagi. Ia sebenarnya kasihan melihat kejujuran Abdurrahman. Selaku putra khalifah, Abdurrahman telah mengadukan perbuatan aibnya sendiri dan meminta hukuman sebagaimana layaknya warga masyarakat lainnya. Kalaupun ia diperlakukan agak berbeda, sama sekali bukan karena permohonannya, melainkan semata-mata atas kebijakan sang gubernur yang terpanggil untuk melindungi kehormatan keluarga khalifah. Tetapi terbukti kebijakan itu dinilai Khalifah Umar sebagai penyelewengan dari jabatannya, dan ia dituduh telah melanggar amanat negara, yaitu menyampingkan asas keadilan tanpa pandang bulu. Khalifah menilai bahwa hukum telah disalahgunakan menurut kepentingan dan keinginan pribadi. Benih kebobrokan macam begini tidak boleh dibiarkan berkembang subur, lantaran akibatnya wibawa pejabat negara akan runtuh, wewenang hukum akan diragukan, dan kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya bakal luntur. Jadi, Bapak Kepala Negara, Bapak Gubernur, Bupati, dan seluruh pejabat yang terhormat, berantaslah korupsi dan penyelewengan. Rakyat insya Allah mendukungmu. Catatannya cuma satu, mulailah dari rumah dan pekaranganmu sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kedua, konsep ukhuwah untuk persaudaraan bangsa. Selama ini yang sering diajarkan dan ditonjolkan di forum-forum dakwah hanyalah ukhuwah Islamiyah. Padahal selain ukhuwah Islamiyah, juga ada ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan seiman sekeyakinan, sama-sama muslim, dipersaudarakan oleh ikatan agama Islam. Ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan sebangsa setanah air. Kita bersaudara karena kita sama-sama bangsa Indonesia, walaupun berasal dari budaya yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda, agama yang berbeda, tetapi karena kita satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, maka kita bersaudara, saudara sebangsa namanya. Inilah ukhuwah wataniyah. Ketiga, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah.
persaudaraan karena sama-sama manusia, jadi sama-sama secara keseluruhan bersaudara sebagai anak cucu Adam dan Hawa. Bangsa apapun dia, dimanapun dia tinggal. Bentuk ketiga inilah yang mempersaudarakan antara orang Amerika dengan orang Indonesia, antara orang Makassar Indonesia dengan orang Arab dan seterusnya. Itulah sebabnya kalau ada tamu dari luar negeri, dari negara manapun asalnya, harus disambut dan dihormati, dimuliakan dan ditempatkan sesuai posisinya. Ajaran wal yukrim daifa, muliakanlah tamu, adalah salah satu dari ciri keimanan seorang muslim. Agama Islam melarang umatnya mencela penganut agama lain atau mencaci maki keyakinan mereka. Sebab kalau umat Islam mencaci maki mereka, nanti pun mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebencian dan tanpa dasar ilmu pengetahuan. Kita harus bisa saling menghargai, harus saling berdialog, tetapi perlu diingat, ada yang namanya perbedaan, ada pula yang namanya penodaan. Ingat dulu, saat Musailama Al-Kadzab mengaku sebagai Nabi, Nabi Muhammad SAW mengancam akan memeranginya. Berlanjut ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq, yang bahkan sampai mengirim pasukan untuk memerangi mereka. Itu bukan karena Nabi dan Abu Bakar tidak menghargai perbedaan. Sebab itu bukan perbedaan, itu penodaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketiga, berbagi itu nikmat. Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB FAO menyebutkan angka kelaparan di dunia mencapai lebih dari 1 miliar orang. Dari total penduduk dunia saat ini mencapai 7 miliar. Artinya, terdapat 1 orang yang mengalami kelaparan di antara 7 orang. Laporan itu bahkan menyebutkan 65% dari jumlah orang lapar di dunia berada di 7 negara, salah satunya Indonesia. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman seseorang bila ia dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Dalam riwayat lain beliau juga bersabda, bila engkau memasak, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian engkau bagikan kepada tetanggamu. Dari hadis yang mulia ini mengandung pesan keharusan untuk berbagi kuah kepada tetangga. Jangan-jangan memang ada tetangga kita yang kelaparan, sementara kita tidur lelap karena kekenyangan. Hadis ini sungguhnya bukan hanya menjadi dasar etika kehidupan bertetangga, tetapi juga berbicara tentang pentingnya kebersamaan, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dalam konteks yang lebih luas, konsep berbagi kuah kepada tetangga ini dapat digunakan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan. Ulama besar Ibnu Hazm mengatakan bahwa apabila seorang warga suatu kampung mati kelaparan, misalnya karena tidak ada yang peduli untuk memberikan makanan, maka diambil diatnya, denda dari penduduk satu kampung itu, karena mereka dapat dipandang sebagai penyebab dari kematiannya. Bahkan seorang ulama pemikir muslim besar, Abdul Rahman, berpendapat bahwa dalam keadaan negara sangat membutuhkan, penguasa bisa meminta 1/3 dari harta orang kaya untuk menanggulangi keadaan kritis negara. Bila orang kayanya enggan memberikan hartanya secara sukarela, penguasa bisa mengambilnya secara paksa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.